Halo teman-teman, Etana is here. Are you okay or nah? Ya, ini sebenarnya aku videonya pre-recording, jadi ini video yang muncul ya untuk 16 hari ke depan. Jadi kurang lebih aku udah ngerekam 3 video lainnya, biar pas lah ya 16 bagi 4. Ya, jadi topik kita kali ini adalah tentang rape culture atau artinya budaya perkosaan. Dimana kalau kalian masih asing sama istilah ini, tenang aja, nanti Etana bakalan jelasin sesederhana mungkin dan juga ngasih tahu contohnya kayak apa. Dan terakhir aku bakalan kasih tahu gimana caranya kita melawan budaya yang harus hilang ini. Penasaran gak sih? Tapi sebelum kita ke materi, Etana pingin putar sebuah video yang aku rasa jadi pengantar untuk topik kali ini. Dan videonya gak akan aku puterin full. Kalian bisa nonton sendiri. Aku bakalan taruh linknya di deskripsi atau aku taruh di komen, oke? Karena aku pingin kalian merinding juga kayak aku. Oke, kita tonton bersama yuk. Impunidad para mi asesino. Es la desaparición. Es la violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. El violador eras tú. Apalagi bagian yang ini. El violador eres tú. Ini inti bagiannya. Son los pagos. Los jueces. El Estado. El presidente. El Estado opresor. Oke, aku stop sampai sini aja dulu. Mari kita bahas videonya ya teman-teman. Jadi yang aku barusan putar itu adalah video seruan protes yang diadakan oleh kolektif Las Tesis di Chile, oke? Aku bakalan share sedikit tentang intinya apa sih dari seruan tadi dan kenapa aku bilang aku pengen ngajak kalian untuk merinding, untuk melihat perempuan berkumpul bersama, menyatukan suara, dan juga ada laki-laki di situ atau non-binary di situ, ya, whatever their pronouns. Jadi artinya dari lagu tadi atau seruan tadi adalah the patriarchy is a judge who tries us for being born, and our punishment is the violence you now see. It's femicide ya, yang kemarin aku bahas di video sebelumnya tentang femisida, pembunuhan terhadap perempuan hanya karena dia perempuan, atau mungkin nama lain dari honor killing. Tapi sebenarnya yang terjadi di Meksiko ya, terutama dari video ini juga, itu bukan buat honor, tapi mereka dibunuh just because they are women. Jadi pembunuhan seorang wanita hanya karena gendernya. Is femicide, is impunity. Impunity itu adalah pembebasan hukum dari perilaku yang akibatnya serius. For my murderer and its disappearance, it's rape. And it wasn't my fault, nor where I was, nor how I was dressed. Ya, itu bukan salahnya aku. Itu bukan karena aku lagi ada di mana atau karena pakaiannya aku. Jadi ya itu bakalan aku gali lebih lanjut ya. You are the rapist. You are the rapist. Yang bagian mereka nunjuk tuh ke arah penonton ya. Kamu itu adalah pelaku pemerkosaan.
kalau kamu membiarkan femisida ini terjadi, kalau kamu membiarkan kekerasan seksual itu langgeng, kalau kamu berada di pihak pelaku, kalau kamu mendukung atau kayak melindungi pelaku, kamu adalah rapist. Kamu juga pemerkosa sebenarnya. Jadi intinya dari lagu ini yang aku dapetin adalah kalau kamu ada di pihak si pelaku, yaudah kamu sama aja kayak dia. Atau sebenarnya dalam kasus pemerkosaan tuh nggak ada pihak netral. Ya either you are supporting the victim or you are supporting the perpetrators. Ya, atau pelakunya. It's the police, it's the judge, the state, the president, the oppressive state is a macho rapist. Ya, nggak bisa dipungkiri kalau kondisi yang ada di tempat mereka itu polisinya, hakimnya, negaranya, presidennya, semuanya itu benar-benar kayak melindungi dan melanggengkan femisida ini. Mereka membiarkan pemerkosaan, penyiksaan, penculikan terhadap perempuan terjadi di sana. Jadi itu mereka bilang ini tuh kayak akar yang susah banget buat dicabut. Dan mereka kayak ngasih tahu berarti kalian semua yang melindungi pelaku ini itu sama kayak rapist. You are the rapist. Berkali-kali mereka bilang kayak gitu. Oke. Mari kita masuk ke materinya ya. Oke. Apa sih rape culture itu, teman-teman? What is it really? Wow, ini aku baru awal aja udah 6 menitan ya, nggak apa-apa, lebih puas. Rape culture itu adalah istilah yang diciptakan oleh feminis di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Istilah ini dirancang untuk menunjukkan cara-cara bagaimana masyarakat menyalahkan korban kekerasan seksual dan menormalisasikan kekerasan seksual. Itu sederhananya. Jadi istilah ini tuh dipakai buat mereka yang memang meneruskan budaya perkosaan gitu, teman-teman. Oke, mari kita lanjut lagi. Ini sebenarnya, sorry, ini aku balik lagi deh ke sini. Sebenarnya ada penjelasan dari Emily Buchwald. I'm sorry if I said her name wrong. Beliau adalah penulis Transforming a Rape Culture. Beliau menjelaskan kalau masyarakat itu, rape culture itu ketika masyarakat menormalkan kekerasan seksual. Mereka menerima dan menciptakan rape culture. Jadi yang menciptakan budaya ini adalah masyarakat, teman-teman. Dan di dalam bukunya, ia mendefinisikan rape culture sebagai seperangkat keyakinan kompleks yang mendorong agresi seksual dari pria dan mendukung kekerasan terhadap perempuan, di mana kekerasan itu dipandang masyarakat sebagai sesuatu yang seksi. Mungkin kalau kalian pernah dengar istilah bukannya perempuan juga like it rough. Rough itu kan kasar ya artinya, teman-teman. Jadi kekerasan itu dianggap seksi. Dan seksualitas itu juga bisa dipakai buat kekerasan. Dalam rape culture, perempuan selalu merasakan ancaman kekerasan mulai dari komentar, hingga sentuhan, hingga pemerkosaan itu sendiri. Rape culture itu adalah kondisi di mana ada terorisme fisik dan emosional terhadap perempuan, dan itu sudah dianggap sebagai norma. Norma tuh berarti sesuatu yang wajar, teman-teman. Lanjut. Jadi rape culture itu bukan hanya tentang kekerasan seksual itu sendiri, tapi juga tentang norma-norma budaya dan institusi yang melindungi pemerkosa, mempromosikan kekebalan hukum, tadi impunitas ya, dan membuat korban merasa malu atas pengalamannya sendiri. Rape culture itu juga mencakup lelucon, apa yang ada di TV, media, atau sosial media ya, musik, iklan, jargon hukum, undang-undang, kata-kata, dan citra yang dibangun, dan itu membuat kekerasan terhadap perempuan, dan juga
memaksakan kondisi seksual gitu ke perempuan, sehingga semua hal itu dianggap normal. Dan orang-orang tuh percaya bahwa pemerkosaan itu tidak dapat dihindari. Itu rape culture. Intinya gini, alih-alih memandang rape culture sebagai masalah untuk diubah, orang-orang dalam rape culture berpikir tentang kalau adanya pemerkosaan tuh just the way things are. Ya udah, emang itu terjadi, terus so what? Mereka juga, masyarakatnya mungkin pola pikirnya masih ya shit happen, what you gonna do about that gitu. Ibaratnya masyarakat yang kayak pasrah banget kalau ada kasus pelecehan atau pemerkosaan, dan mereka nganggapnya itu sesuatu yang natural, which is not. Nah, bagi orang-orang dalam rape culture, mereka itu memperlakukan pemerkosaan sebagai masalah yang harus dipecahkan dengan memperbaiki perilaku calon korban perkosaan daripada meningkatkan perilaku pemerkosa yang potensial. Di sini anggapannya adalah laki-laki. Jadi mereka fokusnya melakukan pencegahan dengan nyuruh perempuan untuk memperbaiki perilaku daripada ngasih tahu dan ngingetin ke laki-laki untuk jangan jadi pelaku. Nanti itu aku bakalan taruh di contoh-contoh. Sorry, wait a second. Mic aku jatuh. Oke. Nah, ini dia contohnya ya. Aku pingin zoom dulu deh. Kelihatan gak sih sama teman-teman? Ya, semoga kelihatan ya. Atau aku zoomnya gimana ya? Wait a second. Begini kah? Ya udah. Ya, jadi ini adalah segitiga dari rape culture itu sendiri. Ini yang paling bawah ada namanya normalisasi. Jadi ini adalah kondisi di mana hal ini dianggap normal. Contohnya bercandaan tentang rape, tentang pemerkosaan, atau mungkin kalimat namanya juga cowok, tuh boys will be boys, atau juga mulai dari unequal pay, itu ada hubungannya sama kesenjangan gaji. Contohnya ini makanya cewek tuh di rumah aja, atau mungkin malah nyalahin korban ya, victim blaming. Locker room banter ini aku kurang ngerti karena mungkin di sini di Indonesia nggak ada ya namanya locker room. Nah, dan juga perilaku seksis. Terus naik nih ya, udah masuk ke degradation tuh, penghinaan, pelecehan, pelanggaran, pokoknya sesuatu yang bikin gak nyaman lah. Contohnya kayak, aduh bentar, ini mic aku bolak-balik. Ini contohnya ada, ini ganti istilah ya, kita bukan lagi menyebutnya revenge porn atau porn revenge. Kita tidak menyebut itu lagi, kita sebutnya adalah NCDII, non consensual disintimate images, if I'm not mistaken ya. Intinya bukan lagi sebutannya revenge porn, yaitu kondisi di mana ada perempuan atau laki-laki diancam, foto privatnya atau video privatnya disebar. Stalking, catcalling, kita sudah familiar dengan itu, bersiul tuh, atau mungkin ini dick pics. Dick pics itu adalah kondisi ada laki-laki sengaja mengirimkan foto alat kelaminnya. Jadi itu tujuannya macem-macem deh, mereka ngirim foto kelaminnya itu untuk ngajak ke arah seksual pastinya, atau buat neror. Lanjut ada namanya removal of autonomy. Kan kita punya namanya otonomi tubuh, dimana itu kemarin aku bahas di sexual consent. Nah di sini contohnya ada sexual coercion. Coercion itu berarti kayak ada pemaksaan, koersi ya. You can search that if you want. Groping itu ya
entah diremas, diraba-raba. Safe word violation, ini maksudnya dalam hubungan seksual itu kan ada namanya kata aman, dimana kalau misalnya kalian sudah tidak mau lagi melakukan aktivitas itu, kalian menyebutkan safe word. Tapi kalau misalnya tidak digubris safe wordnya, berarti udah ada pelanggaran gitu maksudnya. Covered condom, jadi kayak nggak pakai kondom atau mungkin kondomnya itu dilepas. Threatening, mengancam. Doxing atau dosing ya itu ya. Doxing itu berarti udah termasuk pelanggaran pribadi data dong. Ya itu, pokoknya pelecehan fisik deh. Lalu baru tuh yang paling atas, yang paling serius, dimana ini sudah termasuk kekerasan. Pemerkosaan itu sendiri, pembunuhan itu sendiri, apalagi juga namanya pemerkosaan rame-rame tuh, gang rape ya. Oke, bentar, aku kecilin lagi dulu ininya. Gini kah? Lagi kah? Oke. Aku benerin dulu lagi ininya ya. Kenapa malah jadi agak ini? Aneh. Oke. Nah, cakep. Nah, ini dia. Mari kita masuk ke bagian contoh-contoh rape. Ini kurang serak. Nah. Oke, bentar ya. Aku biar tidak menghalangi tulisannya. Right. Jadi ini contoh-contoh rape-nya bakalan cukup panjang sih aku ngejelasinnya ya. Bear with me. Yang pertama, rape culture itu adalah bercanda yang nadanya seksis, bercanda yang nadanya misoginis, apalagi itu bercandaannya tentang kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Contoh bercandaan minta link, ada orang yang misalnya tadi ya video atau fotonya disebar, padahal itu pribadi sifatnya, itu dia minta link, mana bro bagi dong. Contoh yang baru-baru ini tuh ya, yang kebaya merah tuh contohnya. Aku nggak bisa deh kayak ketawa, atau aku nggak bisa senyum, aku nggak bisa relate sama mereka yang ketawa sama hal kayak gitu. Jadi ya itu masuk ke rape culture. Kalau kalian ketawa, kalau kalian nganggap itu lucu atau kayak hiburan, you are part of the problem in this rape culture. Terus lanjut lagi, bercandaan kayak contohnya no picture sama dengan hoax, alias mah mereka minta pap dah. Lanjut, bercandaan nanti kalau diewe nangis, nanti kalau diewe koar-koar, nanti kalau diewe victim blame, playing victim. Aku nggak ngerti kok bisa ya otaknya sampai sana ya. Maksudnya gini, mari kita berpikir, siapa sih yang nggak sedih, siapa yang nggak marah kalau mereka dilecehkan atau kalau mereka diperkosa? Siapa yang nggak? Terus kenapa jadi bercandaan? Ya intinya itu nggak pernah lucu bagi aku. Lanjut, bercandaan kayak gitu nggak sepantasnya kita lakukan, karena itu kita tandanya ketawa atau bahagia di atas rasa sakit korban. Hanya karena kamu belum merasain, makanya itu lucu bagi kamu. Lalu ketika kamu ditegur sama orang itu nggak bener, jangan bilang santai aja kali, mainnya kurang jauh. Enggak, ini bukan urusan santai atau enggak. Gimana orang bisa santai dalam urusan kayak gini? Hanya kamu doang kayaknya yang santai nih. Lanjut, intinya rape jokes is never ever funny. Bisa-bisanya ada orang mikir, nggak apa-apa aku nyakitin korban yang sudah cukup tersakiti. Kalau kamu bercanda tentang kasus pelecehan, offense is given, not taken. Di sini konteksnya, aku sering banget orang berlindung di balik kata dark jokes, atau mungkin orang berlindung bilang ini bercandaannya berarti bukan buat kamu. Hey. No, this is offense. You did that purposely buat nyakitin orang. Jadi, of course orang bakalan offended.
Oke, yang kedua. Rape culture itu menganggap pemerkosaan sebuah pujian. Kamu atau kalian tahu nggak kasus yang ada cowok diculik sama perempuan? Nih, gue pakai kasus. Ini pakai kasus laki-laki yang jadi korban ya. Jadi diculik dan diperkosa sama perempuan itu. Nah, terus ada komen nih dari cowok. Ini komennya dari cowok ya guys, korbannya cowok nih. Wah, enak bro. Mantep tuh bro, sama tante-tante bro. Beruntung sekali Anda, saya belum pernah sama sekali ngelakuin, Anda sudah nyicipin duluan. Noh, komen-komen kayak gitu noh guys. Ya. Kalau misalnya diperkosa sama perempuan cantik atau imut atau sebaliknya cowok ganteng, mereka mikirnya, elah kan diperkosa sama sesuatu yang wow. Maksudnya mereka harusnya bangga dong. No, nggak ada yang dibanggain dari perilaku itu. Ini mikirnya kenapa dah? Tapi itu terjadi, it happened. People say those things as if the victim should feel proud, feel grateful, feel less traumatized. They think sometimes the victims are lucky. Lalu yang ketiga, rape culture itu adalah narasi bahwa pekerja seks tidak bisa diperkosa. Selain pekerja seks, misalnya kayak PSK, itu loh yang mereka bikin konten adult atau NSFW. Kenyataannya, rape culture itu bisa loh terjadi ke mereka. Hanya karena itu pekerjaannya mereka, bukan berarti mereka boleh sah-sah aja, enggak, untuk dilecehin. Atau mungkin kayak gini, rape culture adalah pernyataan bahwa istri tidak bisa diperkosa. Ini kejadian sih, guys, aku menyaksikan sendiri perempuan-perempuan yang bilang gak ada namanya pemerkosaan dalam pernikahan. Aduh, udah deh, kalau aku ingat aku marah lagi. karena hal kayak gini tuh aku bener-bener gak bisa nyantek gitu ya. Aku emang bawanya ngegas sih kalau berhubungan sama pelecehan, because I know how it feels. Jadi tentu saja aku marah. Tapi intinya aku menyaksikan sendiri perempuan masih ada yang percaya kalau mereka tugasnya emang untuk jadi sex machine. Mereka melihat dirinya sendiri sebagai benda gitu. Kadang mereka mengobjektifikasi diri sendiri. And that's sad. Oke, lanjut. Rape culture adalah anggapan bahwa hanya gadis-gadis manis yang diperkosa. Atau enggak kayak gini. Kalian tahu enggak sih? Sebenarnya perempuan itu secara konstan bisa aja punya ketakutan dilecehin atau diperkosa. Tapi bisa-bisanya ada masyarakat yang bilang, ya elah siapa juga yang mau perkosa lu aja gak cakep. Mohon maaf nih, coba belajar lagi deh tentang pemerkosaan itu. Bahkan it's not about lust, it's about power. Ya, jadi tolong. Mari kita scroll down again. Contoh rape culture. Oke, ini yaudahlah gini aja. Yang keempat, rape culture itu menuntut agar perempuan melakukan pengorbanan yang tidak masuk akal untuk menghindari serangan seksual, dan ini berhubungan sama nomor 5. Rape culture itu memberitahu cewek untuk berhati-hati tentang apa yang dia kenakan, di mana dia berjalan, kapan dia berjalan, dengan siapa dia berjalan, apa yang dia lakukan, di mana dia melakukannya, dengan siapa dia melakukannya, apakah dia melakukan kontak mata dengan pelaku, apakah dia sendirian, apakah tempatnya gelap, apakah daerah itu tidak dikenal, apakah tempatnya sepi, kenapa nggak teriak aja? Dan menyuruh untuk bawa defense kit, menyuruh untuk jago bela diri, menyuruh jangan pernah lengah agar tidak mengalami pelecehan seksual. Dan kalau misalnya mereka tidak mengikuti semua aturan itu, maka pelecehan itu adalah kesalahannya sendiri. Nah, pikiran kayak gitu guys, pikiran dan omongan kayak gitu
atau pertanyaannya muncul di benak kayak gitu aja, itu berarti produk atau hasil dari rape culture. Ketika ada terjadi pelecehan, ketika terjadi pemerkosaan, terus kita otomatisnya nanya tentang hal-hal itu yang aku sebutin panjang lebar, ya itu produk dari rape culture. Dari segitu banyak himbauan untuk perempuan, tapi masyarakat tidak berfokus untuk memberitahu laki-laki. Apapun kondisinya, apapun alasannya, jangan melecehkan. Bahkan aku pernah lihat poster tulisannya kayak gini. Kalau ada perempuan masuk lift, jangan diperkosa. Kalau perempuan lagi tidur, jangan diperkosa. Perempuan lagi minum, lagi jalan, jangan diperkosa. Perempuan lagi belajar, jangan diperkosa. Masa sampai harus didikte kayak gitu? Harus ngasih tahu terus-terusan. Perempuan tuh kalau hidup jangan diperkosa, jangan perkosa perempuan. Ya bagus sih sebenarnya poster-poster kayak gitu tuh untuk nyindir. Kenapa? Gak laki-laki aja yang disuruh untuk jaga diri. Jangan ngelecehin orang. Oke, lanjut. Ini berhubungan sama nomor 6. Rape culture itu menghabiskan banyak waktu untuk menemukan alasan bahwa korban itu pantas disalahkan atas pemerkosaan mereka sendiri. Jadi gini guys, nih ya, gue ngerti kadang kalau ada spill the tea tentang kasus pelecehan atau pemerkosaan, orang tuh pingin tahu kronologisnya kan. Tapi kadang memang tidak ada dokumentasi yang menunjukkan saat terjadinya pelecehan. Apakah hanya karena nggak ada bukti seperti itu, terus memang tidak bisa ditunjukkan gitu ya ketika spill the tea, things like that gitu ya. Terus itu berarti bohong kah? Soalnya ada orang bilang kayak gini, mana buktinya? Bisa aja emang salah korbannya. Emang korbannya aja yang ceroboh, emang korbannya aja lengah, emang korbannya aja kayak minta ask for it. Nah, pikiran kayak gitu guys. Oh, emang ceweknya aja nih yang ask for it. Memang minta dia papain. Nggak ada guys, nggak ada perempuan yang minta dia papain. Nggak ada yang minta. Kalian tahu saking ngeselinnya pikiran ask for it itu, ada protes yang pernah aku lihat, perempuan benar-benar telanjang dan sebenarnya ditutupin pakai body paint dan tulisannya still not ask for it. Maksudnya bahkan ketika perempuan sedang telanjang pun, kalaupun mereka tidak memberikan konsen, ya mereka nggak minta, mereka nggak ngizinin untuk siapapun ngapa-ngapain tubuhnya. I know, mungkin bagi orang itu konyol, stupid, right? Ya maksudnya pasti lagi-lagi argumennya adalah siapa juga yang nggak sange ngelihat orang telanjang kayak gitu, apalagi big boobs, right? For example. Nah, tapi kan tetap aja orang kalau lupa konsep dasar dari consent, begitulah pikirannya. Karena apapun pakaiannya, apapun kondisinya juga nggak ada dong korban itu di posisi salah. Gimana ceritanya dah? Mungkin ya, of course, itu bisa dihindari. Tapi kan pelakunya yang bikin it happen, right? Oke, lanjut. Kalian kalau ngerasa dimarahin sama Etana, mohon maaf ya. Tapi emang Etana tuh marah banget gitu loh sama pola pikir masyarakat yang ada dalam rape culture ini. Makanya that's why I said harus hilang. Hilang aja udah, musnah aja dari bumi, woi. Oke, lanjut. Kok nomor 4 lagi sih? Wait. Oh, ke double, sorry. Oke. Ya, ini yang ke-7. Rape culture itu ketika media tetap memakai istilah yang seharusnya tidak lagi digunakan dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual. Dan ini ada contoh-contoh istilah yang harus malah dihindari. Oke. Ini aku gimana ya? Bentar. Oh, I know. Ini kayaknya aku bakalan... Ini kenapa dah karakter gue? Wait a second. Nah, biarin aja di situ.
Nah, ini contohnya kayak hubungan suami istri. Jadi kayak misalnya ada kasus pemerkosaan nih ya, disebutnya itu hubungan kayak suami istri, guys. Padahal mah no. No, bilang aja diperkosa, bilang aja dilecehin. Nah, pelecehan itu kan ada bentuknya, ada kegiatannya gitu. Sebutin what happened, atau istilah disetubuhi, istilah digauli, istilah hubungan intim. Itu tuh kurang spesifik gitu, guys. Lanjut, sebut saja namanya mawar. Ya bagus sih, maksudnya tidak menggunakan nama asli korban, tapi korban itu bukan mawar, oke? Menggagahi, korban digilir. Aduh, itu istilah yang kayak dehumanizing banget. Korban mengaku bahwa ia diperkosa, seakan-akan korban tuh harus memastikan gitu loh, apa yang dinyatakan itu benar. Padahal korban tuh nggak ragu, kalau korban udah melaporkan, it happened. Terus entah setan mana yang merasuki, pelaku tak mampu mengendalikan nafsu diri. Itu bullshit tuh, etana swearing ya, etana cursing. Itu scapegoat namanya, kayak menyalahkan sesuatu yang lain. Setan disalahin, guys. Atau mungkin seakan-akan si pelaku tuh sebenarnya nggak punya kontrol atas hal itu. Punya mereka tuh, tapi mereka memilih enggak punya kontrol, melepas kendali. Lanjut, menggunakan atribusi profesi atau lainnya seperti sekretaris, dokter, poluan, janda, wanita cantik ini, perempuan cantik ini, cewek hot dan segala macem. Kayak please nggak usah membangkitkan fantasi seksual pembaca. Ini korban udah jadi korban pelecehan, masih diseksualisasi pula, kan parah banget, guys. Di mana hati mereka ini yang penulis? Mohon maaf nih. Oke, lanjut. Ini gimana ada cara ininya? Oh, aku tahu. Oke, there you go. Pelacuran wanita tunasusila. Ini juga istilah yang sebenarnya agak bermasalah. You can find out why. Karena ini istilah yang merendahkan gitu loh. Lagi-lagi ini tentang anggapan kalau nggak apa-apa pekerja seks itu untuk dilecehin. Lanjut, tindakan cabul, dicabuli, tindakan asusila itu juga kurang menjelaskan secara spesifik gitu loh. Karena gini, kalau misalnya disebutnya kayak gitu doang, masyarakat nggak tahu secara spesifik pelecehan seperti apa yang diomongin. Mereka juga, maksudnya nanti masyarakat jadi nggak tahu jenis-jenis pelecehan tuh kayak apa. Atau ngomong korban bernasib nahas. Balik lagi, ini kayak degrading banget. Korban pasrah, korban tidak melawan, korban tidak berteriak. Nah ini, aku baca tesisnya orang luar negeri lah ya. Jadi di tesisnya beliau ini, teman-teman, itu beliau ngumpulin berita-berita tentang pemerkosaan. Dan ini nih salah satu penggambaran kalau korban itu seakan-akan kayak, sorry ya, tanda kutip bagi orang yang rape culture nih ya, bodoh gitu loh, kok bisa nggak ngelawan. Jadi kayak pembaca tuh dibuat seakan-akan gemes gitu sama si korbannya. Padahal ya nggak gitu. It's not that easy ketika kita ngobrolin kasus pelecehan. Jangan lupa ada juga yang namanya tonic immobility. Tonic mobility ya. Jadi kayak orang tuh nge-freeze, jadi kaku, nggak bisa berkata-kata, jadi lemes gitu, boro-boro gitu ngelawan ya. Orang juga dalam kondisi panik, kondisi takut, kondisi tertekan, kan nggak dikasih tahu sama media kan. Media tuh skip bagian itu. Media ngelihatnya kalau nggak ngelawan ya tandanya lemah gitu. Ini juga yang ngomongin kapan si korban keluar, kemana korban pergi, sama siapa korban pergi, atau pakaian korban yang dibahas. Bagaimana nih? Ini juga ngomongin keperawanan, kesucian. Kotor banget sekarang kan ya. Aduh. Atau ini, korban pun akhirnya terberdaya. Seakan-akan, tau nggak di benak gue ya, dulu kalau misalnya gue masih awam sama hal ini, korban akhirnya
diperdaya tuh artinya dia nyerah tuh. Mikirnya, yaudah deh silahkan lakuin aja, toh aku nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal kan nggak gitu konteksnya guys. Ya. Ini udah berapa lama sih? Bentar. Ini gue udah streaming berapa lama dah? Oh my god, 35 menit. Kenyang-kenyang deh. Kebanyakan ngomel ya Tana. Oke, bentar guys. Oke. Hello, I'm back. Right. Oke, kenapa dah? Ini aku kenapa dah? Ya udahlah guys, I'm so sorry kalau misalnya agak terlihat seperti ini. Nah, yang ke-8, rape culture itu mengira atau menuduh korban berbohong ketika melapor karena kejadiannya udah lama. Atau mungkin nanya kenapa baru sekarang, kenapa diem aja dari kemarin, kemana aja, kenapa nggak langsung lapor. Kamu pingin rusak nama baik pelaku ya? Aneh dah. Orang yang masih belain pelaku dan mikirnya kamu pingin rusak karirnya pelaku ya. Kenapa ya masyarakat itu peduli banget gitu loh dengan masa depannya si pelaku gitu. Like their concern itu lebih fokusnya ke pelaku, highlight itu ke pelaku. Itu rape culture banget tuh ya ciri-cirinya guys. Oke. Ini cara melawan rape culture. I'm going to do it fast karena udah 35 menit. Oh my god. 40 menit. Cara melawan rape culture. Pertama, kita perlu ciptakan budaya bahwa konsen itu sangat amat penting. Belajar lagi tentang konsen. Kalian yang udah dewasa, kalau masih belum ngerti atau paham sama konsep ini, ya masih ada waktu untuk belajar, jangan menyerah. Kedua, bicarakanlah gimana caranya melawan akar penyebabnya. Dimana sebenarnya akarnya adalah budaya patriarki. Ya, rape culture ini muncul karena budaya patriarki. Pelajari tuh patriarki kayak gimana. Yang ketiga, berhenti menyalahkan korban. Ya iyalah, victim blaming itu di heart, kayak jantungnya dari rape culture. Yang keempat, mendefinisikan kembali maskulinitas menurut kamu itu seperti apa. Karena tadi di awal disebut tentang macho ya. Maskulinitas yang macho, yang kasar, yang keras, itu macho. Padahal maskulinitas itu tidak sempit kayak gitu ya guys. Lanjut, menetapkan kebijakan tanpa toleransi untuk pelecehan dan kekerasan seksual. Kalau dia di dalam benak kita, kalau dalam mindset kita masih memaafkan, memaklumkan pelaku pemerkosaan atau pelecehan, nah coba deh kita evaluasi diri nih ya. Kita step back. Kenapa ya aku mikir kayak gitu ya? Padahal hal itu kan gak bisa ditoleransi. What if that happened to you? Gimana kalau itu terjadi sama kamu? Kamu masih bisa toleransi sama pelakunya? Enggak kan? Lanjut, yang ke-6. Kalau dari video ini kalian masih belum paham, perluaslah pemahaman tentang budaya pemerkosaan sendiri. Gak apa-apa untuk belajar sendiri ya teman-teman. Video Etana tuh gak terbatas buat belajar, oke? Yang ke-7, cari tahu sejarah dan perkembangan dari rape culture. Sejarah itu bikin kita belajar lebih dalam. We don't want to repeat history, right? Kayak kita gak mau ngulang sejarah yang gak bagus. Yang ke-8, ambillah pendekatan titik temu atau interseksional. Iya gak sih itu istilah bahasa Inggrisnya? Oke, yang ke-9, investasikan jika mampu untuk berdonasi ke organisasi perlindungan perempuan. Nah, Etana itu sebenarnya buka donasi teman-teman. Jadi hasil dari traktirnya Etana itu sebenarnya nanti buat ke perlindungan perempuan ini, untuk lembaga bantuan hukum, untuk rumah aman, untuk pendampingan psikologis. Oke, lanjut. Jadi kalau misalnya kalian pingin donasi ke tempat lain atau donasi sendiri juga nggak apa-apa, silahkan banget guys. Yang ke-10, dengarkan cerita korban dan penyintas. Kadang kita itu suka
bodo amat gitu loh sama suara mereka. Coba deh dengerin, latih empati deh ke korban sama penyintas. Yang ke-11, jangan tertawa dan jangan membuat candaan tentang pelecehan atau kekerasan seksual. Jangan. Stop. Help yourself. Bukan get some help. Help yourself. Karena remnya ada di kalian. Ini, get involved. Kawal dan dukung undang-undang TPKS. Karena get involved ini konteksnya adalah tentang hukum. Ya kan, kita sebagai masyarakat punya hukum setidaknya untuk hal ini. Lanjut, akhiri impunitas. Impunitas itu adalah kegagalan negara buat menuntut pelanggaran HAM yang merupakan tindak pidana serius di bawah hukum internasional. Pemerkosaan, pelecehan itu tindakan yang serius, guys. Tindak pidana yang serius sebenarnya. Jadi kalau negara main-main sama ini, please, we need to do something. Yang ke-14, jadilah bystander aktif. Jadi aktif tuh maksudnya aktif nolongin kalau misalnya kalian melihat pelecehan gitu di dekat kalian atau di sekitar kalian. If you can help, try to help. Jangan mikirnya nanti juga ada yang nolong. Pikiran nanti ada yang nolong, itu ujungnya nggak ada yang nolong, guys. Kalian tahu nggak? Aku tuh sering banget ngeliat curhatan dari korban. Kenapa sih nggak ada yang nolong? Saat kejadian tuh rame, orang pada ngeliatin, orang tahu aku teriak, tapi nggak ada yang nolongin. Nah, saatnya beraksi. This is your time to shine. Maksudnya bukan jadi superhero juga sih, but at least you can do something. Yang ke-15, edukasi generasi berikutnya tentang rape culture. Well, this is what I'm going to do. I'm going to talk about this with my children or with my nephews. Ya, saudara sepupu tuh. Makanya mulailah atau bergabunglah ke pembicaraan tentang rape culture ini. Seperti Etana. Karena gini guys, alasan kenapa Etana juga ujungnya bikin video atau alasan kenapa Etana bikin YouTube in the first place itu adalah untuk mendokumentasikan ya kampanyenya Etana gitu tentang hal ini. Jadi kalau kalian gak bisa gabung, kalianlah yang mulai. Aku bikin juga karena aku gak bisa gabung. Atau rata-rata teman-teman aku gak bisa ngomongin hal ini. Setiap kali aku bring up about this, they couldn't care less. Sometimes I wonder if I'm in the right circle though. Oh ya, sudah. Gue nemu sih satu circle-nya. Alright, kalau kalian mau lebih lanjut tahu penjelasan dari nomor 1 sampai 16 ya, itu ada di unwomen.org. Cari aja 16 ways to fight rape culture. Itu nanti muncul. Atau juga linknya aku bakalan taruh deh nanti. And yeah, by the way, thank you so much teman-teman udah nemenin Etana ya. Aduh, kalau misalnya kalian bisa sampai ke akhir video, amazing sih kalian ya. Thank you. And sorry juga kalau misalnya Etana gak nyantai banget hari ini. Karena I'm getting worked up. Or maybe if I say something wrong, or maybe you can disagree with what I said, yeah, pardon me. Alright guys, see you next time. Goodbye.